keuntungan yang didapat oleh umatnya Nabi. Antara lain juga di bulan Ramadan ini gampang sekali mendapatkan pengampunan Allah. Kalau ditanya kita punya dosa apa tidak, pasti jawabannya kita banyak dosa kita, dan kita pengen dosa kita diampuni sama Allah. Nah, khusus untuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang dikasih izin oleh Allah masuk kepada bulan Ramadan, maka gampang sekali mendapatkan pengampunan Allah dari dosa-dosa. Alhamdulillah. Makanya walaupun waktu itu begitu cepat, ya, udah 18 hari aja telah melewati kita bulan Ramadan, tetapi tidak ada yang terlambat. Mari tetap kita maknai bulan Ramadan, kita jalani bulan Ramadan dengan keyakinan, keimanan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang menjalani bulan Ramadan dengan keimanan, keyakinan, yakin akan apa yang disiapkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan, dia yakin insya Allah dia akan mendapatkan itu semua. Di antara lain tadi salah satunya ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa, Bib? Jadi Rasulullah SAW diceritakan oleh malaikat Jibril alaihissalam bahwa umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Maka Rasulullah pun sedih kalau melihat umur umat saya, umur umatnya, ya, pendek-pendek, ibadahnya kurang-kurang. Maka turun ayat ini. Ada di antara mereka umat sebelum umat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beribadah selama 1000 bulan. Bahkan ibadahnya sama, siangnya dia puasa, walaupun cara puasanya berbeda dengan umat baginda Rasul SAW. Malamnya dia betul-betul menjaga malamnya, tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi selama 1000 bulan orang tersebut beribadah. Itu bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi dengan turun ayatnya ini, maka Rasulullah merasa bahagia. Jangan takut umatmu apabila setiap tahun dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana dikatakan di dalam Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan yang seperti apa? 1000 bulan yang mana siangnya dia ibadah, malamnya dia jaga, dia hidupi dengan betul-betul kebaikan, menghidupi malamnya dengan kebaikan. Ternyata dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar, satu kali umatnya Nabi Muhammad bisa melebihi daripada itu. Ini kelebihan keuntungan umatnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Makanya ulama ya menganjurkan untuk kita tetap harus menjaga potensi kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, ikhtilaf ulama kapan turunnya malam Lailatul Qadar itu. Ada yang mengatakan di akhir-akhir Ramadan, di malam-malam ganjil. Ada juga yang mengatakan malam ganjil itu di tanggal 21, 25, 27, 29. Tapi ada juga yang mengatakan seperti Imam Ghazali bahwa potensi turunnya malam Lailatul Qadar itu dari pertama kali malam Ramadan sampai akhir malam Ramadan, itu pun berpotensi untuk turun malam Lailatul. Jadi kita menjaga untuk terus daripada kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian bagaimana caranya supaya kita ini tidak terlewati? Nah, ulama juga mengatakan kalau pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar, paling tidak kita sholat isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah.
menjaga sholat isya di malam hari itu berjamaah dan menjaga sholat subuhnya berjamaah, walaupun hanya 2 orang dengan suami istri misalnya di rumah, tapi paling tidak dia berjamaah. Insya Allah potensi mendapatkan malam itu, malam Lailatul Qadar akan datang. Memang betul-betul harus dijaga, harus betul-betul diraih. Jangan apatis kita, jangan biasa aja dah, sama aja Ramadan sama nggak Ramadan. Jangan, kita harus punya ghirah, karena bulan ini bulannya kita. Kalau di bulan Ramadan kita tidak mendapatkan apa-apa, maka di bulan apa lagi yang kita akan dapatkan? Dari bulan Ramadan ini bulan yang mana yang tadinya kurang ghirah dengan agama, maka ghirah. Betul lah. Yang tadinya kurang bisa membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia sempatkan baca Al-Quran. Yang tadinya tidak pernah tarawih di malam hari sholat, dia sempatkan tarawih. Ada ghirah, karena banyak seluruh umat muslim di mana saja berada, ghirah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lagi naik, lagi tinggi. Kalau di bulan ini tidak bisa mendapatkan daripada pengampunan Allah, mendapatkan sesuatu yang disiapkan oleh Allah seperti malam Lailatul Qadar, pengampunan, maka di dalam doa dikatakan inna fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan nafahat wa jawaiz wa ataya tamunnu biha laman tasya. Sesungguhnya setiap malam di malam-malam bulan Ramadan Allah berikan pemberian-pemberian, hadiah-hadiah. Allah berikan rahmat. Bahkan Rasulullah mengatakan 3 fase yang Rasulullah katakan. Pertama, awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. Orang kalau masuk bulan Ramadan dia mendapatkan rahmat, karena daripada Ramadan pun rahmat Allah. Dengan rahmat itulah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan rahmat itulah kita bisa mendapatkan daripada cintanya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan di bulan Ramadan gampang kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kalau sudah kita dapati, maka infatah wan syarah al-qalb. Hati akan tenang, hati akan lapang, jiwa akan tenang dan lapang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di bulan Ramadan dan gampang mendapatkan itu. Kedua, bulan Ramadan juga menurunkan maghfirahnya Allah, pengampunan Allah. Makanya kita sebagai umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan, yang pertama pastinya diwajibkan kita berpuasa ya di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa disuruh menjadi orang yang bertakwa dengan berpuasa? Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang memang Allah Ta'ala bikin senang kehidupannya dunia dan akhirat. Orang yang bertakwa di dalam ayat yang lain, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Berarti kan ada masalah. Manusia kita semua punya masalah. Cuman kalau masalah ada jalan keluarnya, selesai. Betul tidak? Tapi ada masalah banyak tapi gak ada jalan keluarnya, mumet. Maka siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan duniawi, permasalahan urusan pribadinya dia? Mereka-mereka yang Allah Ta'ala katakan orang-orang yang bertakwa. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, otaknya gak nyampe mau nyelesain masalah, dibantu sama Allah nanti. Permasalahannya selesai dan diberikan jalan keluar. Ya, kayak orang kalau mau ujian, mau isi soal, kalau orang tidak tahu, tidak belajar, tidak paham, dihadapi dengan ujian bingung, nggak tahu gimana nih jawabnya. Tapi kalau orang yang belajar, yang paham, yang tahu bagaimana cara menjawabnya, maka dia akan tenang. Nah, begitulah kehidupan. Kehidupan ini tetap dunia. Di dunia ini pasti permasalahan ada. Tapi kalau kita bisa membawanya, kita menjadi orang yang bertakwa, maka Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar.
Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki dari yang tidak terduga-duga. Tidak hanya uang diberikan oleh Allah Ta'ala rizki, rizki kesehatan, rizki ketenangan jiwa, rizki amalan-amalan baik, rizki yang lain-lain dan kebaikan buat kita yang kita tahu ataupun kita tidak tahu, yang kita anggap ini baik ataupun tidak. Bisa jadi itu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua bisa didapat siapa? Itu mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian bagaimana supaya kita menjadi orang yang bertakwa? Salah satunya Allah Ta'ala izinkan kita masuk kepada bulan Ramadan, kita berpuasa, menahan lapar dan haus. Tidak hanya menahan lapar haus aja, biar betul-betul mendapatkan predikat bertakwa. Biar kalau udah bertakwa itu insya Allah semuanya mengikut. Lailatul Qadarnya dia dapat, ya, apalagi kemuliaan-kemuliaannya dia dapat. Nah, itu bertakwa. Bagaimana caranya? Mengikuti adab-adab, cara-caranya dalam berpuasa. Puasa hindari kita untuk bergibah, puasa hindari kita untuk berbohong, puasa hindari kita untuk bernamimah, mengadu domba, puasa hindari kita untuk berbuat tidak baik, puasa mendidik kita menjadi orang yang sabar, puasa mendidik kita menjadi orang yang konsisten, puasa menjadi kita menjadi orang yang tahu aturan, tahu tata cara. Kalau udah waktunya maghrib, lu buru cepat buka. Kalau udah waktunya subuh, maka tidak boleh kita memakan dan meminum. Ini semua didikan. Nah, ini di bulan Ramadan, bulan puasa. Khususnya kita berpuasa, puasa Ramadan. Nah, apabila kita mengikuti itu semuanya, man qama Ramadan, kata Nabi, siapa yang mengikuti itu semuanya dengan betul, dengan baik, dengan gembira, maka Allah Ta'ala akan siapkan pengampunan yang luar biasa. Kalau sudah diampunin, dia punya dosa, hidupannya akan senang. Dunia dia senang, di akhirat pun dia senang. Tidak akan galau, tidak akan bingung, tidak akan kekurangan rezeki, rezekinya akan dibuka sama Allah Ta'ala. Tidak akan takut menghadapi dunia yang sementara ini. Maka seperti mereka para aulia-aulia Allah, inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka para wali-walinya Allah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, nggak takut menjalani kehidupan dunia, nggak sedih, nggak galau. Kenapa? Mereka orang-orang yang bertakwa. Ya, makanya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang paling mulia? Yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang-orang yang seperti orang-orang yang alim ulama yang bertakwa kepada Allah, masuk bulan Ramadan bahagia, gembira. Kenapa gembira? Karena dia tahu akan ada dapat hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bagaimana? Kita tahu kita gembira apa tidak? Kebahagiaan itu kalau kita dapat sesuatu hadiah dari seseorang pasti bahagia. Ini Allah Ta'ala yang janjikan. Hadiah akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW masuk bulan Ramadan. Harus gembira. Ada hadis Nabi, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan la tamanna kulla syahr Ramadan." Kalau umat saya tahu apa saja yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan, maka umat saya meminta setiap tahun bulan Ramadan, nggak ada bulan-bulan yang lain. Habib tanya, kira-kira mau nggak setahun penuh bulan Ramadan, mau nggak? Nggak jawab, lo masih belum makan kali ya. Nah, tanya mau nggak kira-kira sebulan? Kata Nabi ini, kalau umat saya tahu apa yang ada di bulan Ramadan, umat saya akan meminta. Ini kan bukan kata Nabi, akan meminta kepada Allah setiap bulan Ramadan. Apa iya kita mau setahun penuh berpuasa? Mau apa kagak? Bingung dah, setahun penuh sebulan aja. Tapi kalau kita lihat analoginya, oh iya, kalau dia tahu apa yang diberikan oleh Allah, maka dia akan mungkin mau. Contohnya kalau yang seperti ini kita adakan setiap hari, dan panitianya bilang siapa yang sholat zuhur, setelah sholat zuhur dan ikut kajian, bahwa nanti selesainya dapat duit 2 juta. Kira-kira perlu nggak? Mau nggak?
Terus panitianya bilang, kalau ini kita bikinnya jangan sehari doang, setahun penuh. Mau apa kalah? Mau, yang tahu pasti mau. Dapat duit 2 juta, yang tahu pasti mau. Yang nggak tahu, yang nggak tahu. Ya, ngapain sholat katanya gitu. Nah begitulah kita. Allah Ta'ala siapkan malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala siapkan pengampunan. Allah Ta'ala siapkan hadiah-hadiah yang lain yang kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena kita masih kebanyakan maksiat. Karena hati kita tertutup. Karena kita belum bisa merasakan kelezatan itu. Belum tahu kenikmatan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi mereka yang tahu, mereka akan gembira dengan datangnya Ramadan. Mereka akan sedih dengan ditinggalnya Ramadan. Kalau sudah akhir-akhir Ramadan, para aulia nangis. Wada ya Ramadan, auta alaina bil kufran. Nangis. Kenapa nangis? Karena dia nggak tahu apakah nanti Ramadan akan datang dapat lagi apa kagak. Nah kita mah terbalik. Kalau mau Ramadan, aduh Ramadan puasa nih gitu. Capek lemas kerjanya. Kalau udah akhir-akhir Ramadan mau lebaran, wah girang kita. Wah lebaran dikit lagi nih. Ada yang kagak girang kalau nggak dapat THR nggak girang biasa itu. Ya nah. Jadi memang kita ini kurang memaknai ini. Bagaimana caranya betul-betul menjalani Ramadan ini dengan betul-betul keyakinan bahwa Ramadan ini sangat menguntungkan buat kita, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana peluangnya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi? Semuanya bisa, tidak ada yang terlambat, semuanya bisa. Dan mari kita jaga malam-malam Ramadan yang memang Allah Ta'ala siapkan buat kita dengan kebaikan. Bacalah Al-Quran di malam hari, sholatlah tarawih, i'tikaf di akhir-akhir Ramadan. Untuk apa itu semua? Untuk mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah. Allah Ta'ala janjikan. Makanya kata Nabi, kalau ada man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu abadallah yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Siapa orang yang ketemu Ramadan tapi dosanya nggak diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu akan dijauhkan dari dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal yang mustahil, masuk bulan Ramadan kita nggak dapat pengampunan kalau kita tidak berbuat baik. Di dalam ruangan ada hadiah banyak, disuruh masuk ambil hadiah apa saja, tapi dia keluar dia nggak bawa hadiah itu, maka orang itu apa jadinya? Dibilang ya begitulah. Makanya kita masuk Ramadan jangan biasa-biasa saja. Mari tingkatkan semangat kita. Apapun yang bisa mendapatkan pahala kerjakan. Ya, makanya ada hadis walaupun memang dhaif hadisnya, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya, wa dzikru wa sumtu dzikrun. Diamnya zikir. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya di bulan Ramadan ini luar biasa. Tidurnya aja bisa dihitung ibadah. Kenapa dihitung ibadah? Karena dia sedang berpuasa. Dia lebih baik tidur ketimbang dia berpuasa, dia ribah. Ketimbang dia berpuasa, dia berbuat tidak baik. Tapi kalau dia bisa membaca Quran, dia baca Quran. Nah, gitu. Diamnya aja zikir. Lebih baik kau diam, kamu zikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kau berucap kata-kata tetapi menyakiti orang, berucap kata-kata dan menggibah orang. Itu yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya semuanya masih bisa berpeluang mendapatkan malam Lailatul Qadar asalkan ada keyakinan di dalam hati kita. Kita bisa atau tidak, kita mau atau tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita yakin atau tidak bahwa malam Lailatul Qadar itu merubah kita. Mungkin itu dari Habib. Sengaja dikasih beberapa menit untuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Jangan nanyain maghrib ya, maghrib 18:17. Ya, silakan bertanya. Assalamualaikum Bin. Alhamdulillah. Apa Nabi ada hadis yang menjelaskan bahwa ketika Ramadan datang pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu. Hadisnya itu. Kok banyak banget setan masih Bin. Pada ada orang banyak kaki digelantungan tuh Bin. Bagaimana Bin? Iya. Jadi begini.
Syaitan itu memang aduun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata, yang membawa kepada kesesatan, yang membawa kita untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 1 tahun penuh, setan akan menggoda kita. Dan khusus di bulan Ramadan, setan tidak menggoda kita. Tapi karena orang itu selama 11 bulan menjadi habitnya dia, digoda oleh setan, jadi sudah tidak perlu lagi dituntun oleh setan, maka dia sudah menjadi habit. Makanya perlunya kita untuk berkumpul bersama orang-orang yang baik akan menjadi baik. Jadi kenapa ada orang yang kalau bahasa sekarang mokel atau apa gitu kan, buka puasa sengaja karena tidak ada keimanan di dalam hatinya, atau dirinya juga udah menjadi kebiasaan setan itu. Maksiatnya sudah sering. Nah, itu tadi. Jadi setannya memang tidak mengganggu, tapi karena dia sudah menjadi kebiasaannya, sudah menjadi habitnya dia untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau tidak mau dia akan melanggar. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan hadis ini, betul. Karena itu untuk apa? Untuk memuliakan bulan Ramadan. Allah muliakan bulan Ramadan dengan semulia-mulianya. Makanya kata Allah, syaitan aja diikat. Untuk apa? Supaya kita bisa beribadah. Tapi kenapa masih ada aja yang tidak beribadah? Karena dia sudah menjadi syaitannya tersebut, sudah menjadi habitnya tersebut. Nah, makanya sering-sering minta ampun, duduk bersama orang-orang yang soleh, bergabung bersama orang-orang yang baik agar menjadi baik. Orang yang baik, ya, maka dia akan baik walaupun bulan Ramadan selesai, tetap karena kebiasaannya baik. Walaupun tidak bulan Ramadan, dia akan berbuat baik. Gitu, Ustaz. Ya, insya Allah kita yakin adanya malam Lailatul Qadar. Tapi saya sebenarnya ingin tahu, kalau kita benar-benar yakin bahwa kita itu mendapatkan malam itu seperti apa. Ya, saya pernah mendengar gitu, malamnya itu suasananya tenang. Nah, tapi kalau kita yakin ini malam Lailatul Qadar tuh bagaimana caranya? Iya. Malam Lailatul Qadar itu akan terasa tenang di dalam hati kita, dan siapapun yang akan mendapatkannya, dia akan merasakan perubahan dirinya. Akan banyak himmah untuk berbuat baik, karakter berubah menjadi lebih baik lagi. Ada kayak satu perubahan di dalam diri kita di malam itu. Karena malam Lailatul Qadar didapat buat orang-orang yang betul-betul menginginkan dengan beribadah, ataupun dia tidak ibadah tetapi dia tidur dalam ibadah. Misalnya dia sholat isya berjamaah, kemudian dia bertarawih, kemudian dia baca doa, kemudian tidur dan menginginkan, kalau toh ini malam-malam Lailatul Qadar, ya Rabb, berikan itu kepadaku. Maka Allah akan berikan. Bagaimana kita merasakan malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Ini tidak bisa diungkap dengan kata-kata, tapi kita akan bisa rasakan itu. Ada perasaan yang memang hati menjadi lapang, tenang, apalagi ketika subuhnya. Oh, ini perasaan kayaknya enak di dalam hati. Kemudian ibadah pun giat, urusan-urusan gampang saja Allah Ta'ala berikan, ya. Tidak ada yang mumet di dalam otak kita, tapi diberikan oleh Allah Ta'ala kelancaran urusan-urusan dunia, urusan akhirat juga digampangin, gampang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Ataupun itu tadi dijauhkan dari kemaksiatan, digampangin untuk kebaikan. Amin. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah ya mujib la hadiran la yabit, tawassana habib taqdi hajatina karim. Hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah wa maghfirah. Ya Allah, kami duduk bersama-sama di rumah ini, ya Allah. Engkau ampunkan dosa kami, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang baik, ya Allah. Jadikan kami husnul khatimah indal maut, ya Allah. Terimalah
doa-doa kami, terimalah amal ibadah kami, puasa-puasa kami ya Allah, dalam angkat derajat kedua orang tua kami. Rabbana zalamna anfusana wa ighfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang kami inginkan. Tetapi permintaan kami adalah satu bukti bahwa kami adalah hamba-hambamu yang butuh kepadamu. Tangan kami yang menoleh ke atas ya Allah menjadi bukti bahwa kami adalah fakir, Engkau adalah ghani. Ya Allah, ampunkan segala dosa kami yang telah kami lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, wakhiran wa batinan. Ya Allah, kami duduk menjadi tamu-Mu di masjid-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau haramkan kami untuk selalu datang ke masjid-Mu. Jangan Engkau haramkan kami untuk bisa dipanggil oleh-Mu ya Allah ke masjid haram-Mu, ke masjid Nabi-Mu Nabawi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muyassir kulla 'asir fatayassir yassir 'alaika yassir ya man la yahtadi ila bayan wa tafsir. Hajatuna ilaika kabir. Sebutkan hajatnya masing-masing, minta kepada Allah. Jangan ada yang sombong gak mau minta, beberapa detik minta sama Allah apa yang kau minta, bahwa engkau butuh kepada Allah Subhanahu. Allahumma jma'na tanawin salihin Rabbana taqabbal du'a taqabbal niyyat taqabbal hajat innaka antas samiul alim wa tub 'alaina at-tawwabur rahim. Da'wahum ya subhanakallahumma tahiyatun fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu